Sejarah Peradaban Manusia Purba, sebuah awal perjalanan. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Pada awal keberadaan manusia, bumi dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat berbeda dari kita. Perjalanan peradaban manusia purba dimulai jutaan tahun lalu, ketika nenek moyang kita pertama kali muncul di benua Afrika. Inilah kisah panjang evolusi, adaptasi, dan perjuangan mereka dalam menciptakan fondasi kehidupan modern. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, spesies bernama Australopithecus menjadi salah satu nenek moyang manusia pertama. Mereka hidup di savana Afrika dan berjalan tegak dengan 2 kaki, meskipun masih memiliki kemampuan memanjat pohon. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Mereka mengumpulkan buah-buahan, akar-akaran, dan berburu hewan kecil. Australopithecus membuka jalan bagi kemunculan spesies manusia purba lainnya, seperti Homo habilis, yang dikenal sebagai manusia tukang. Mereka mulai membuat alat-alat sederhana dari batu untuk memotong, menggali, dan berburu. Kehadiran alat-alat ini menandai awal dari kecerdasan manusia yang berkembang pesat. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, muncul spesies baru bernama Homo erectus. Mereka lebih cerdas dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah penggunaan api. Dengan api, mereka dapat memasak makanan, menghangatkan diri, dan melindungi diri dari hewan buas. Homo erectus juga merupakan manusia purba pertama yang meninggalkan Afrika dan menyebar ke Asia dan Eropa. Mereka menjadi penjelajah pertama dalam sejarah manusia, membuka jalan bagi perkembangan budaya dan teknologi. Di Eropa, sekitar 400.000 tahun yang lalu, muncul Homo neanderthalensis atau manusia Neanderthal. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan adaptasi fisik untuk menghadapi iklim dingin zaman es. Kehidupan mereka sangat bergantung pada berburu hewan besar seperti mamut dan rusa kutub. Neanderthal menunjukkan tanda-tanda budaya yang lebih maju. Mereka membuat peralatan yang rumit, membangun tempat tinggal sederhana, bahkan mengubur orang mati dengan ritual tertentu, yang menunjukkan adanya kepercayaan akan kehidupan setelah kematian. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens atau manusia modern muncul di Afrika. Mereka lebih cerdas dan kreatif dibandingkan spesies sebelumnya. Dengan kemampuan berpikir abstrak, mereka mengembangkan bahasa, seni, dan teknologi yang lebih kompleks. Manusia modern mulai menyebar ke seluruh dunia sekitar 70.000 tahun yang lalu dalam sebuah migrasi besar-besaran. Mereka menggantikan spesies lain, seperti Neanderthal, dan menjadi satu-satunya spesies manusia yang bertahan. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengalami perubahan besar dalam cara hidup mereka. Zaman ini dikenal sebagai revolusi Neolitik, ketika manusia mulai beralih dari berburu dan meramu menjadi bertani dan beternak. Kehidupan menetap memungkinkan terbentuknya desa-desa pertama. Manusia mulai membangun rumah, menyimpan makanan, dan mengembangkan keterampilan seperti membuat tembikar dan anyaman. Kota-kota seperti Jericho dan Çatalhöyük menjadi saksi awal perkembangan masyarakat kompleks. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, peradaban manusia memasuki era baru dengan munculnya kota-kota besar di Mesopotamia, Mesir, Lembah Indus, dan Cina. Mereka menciptakan sistem tulisan, hukum, dan pemerintahan yang menjadi dasar peradaban modern. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria menciptakan tulisan paku, membangun ziggurat, dan mengembangkan sistem irigasi yang canggih. Di Mesir, piramida berdiri megah sebagai bukti kemajuan arsitektur dan kepercayaan religius mereka. Perjalanan manusia purba adalah cerita tentang perjuangan melawan alam, adaptasi terhadap lingkungan, dan pencapaian luar biasa. Dari Australopithecus hingga Homo sapiens, nenek moyang kita menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bertahan dan berkembang. Hari ini, kita adalah hasil dari jutaan tahun evolusi dan inovasi. Setiap langkah yang diambil manusia purba telah membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Sejarah ini adalah pengingat bahwa peradaban besar bermula dari langkah-langkah kecil, dari tangan yang menciptakan alat batu hingga pikiran yang membangun peradaban. Setelah manusia purba mencapai puncak revolusi agrikultur, peradaban mulai berkembang dengan lebih cepat. Masyarakat menetap menciptakan surplus pangan, yang memungkinkan sebagian orang untuk mengalihkan fokus dari bertani menjadi pedagang, pengrajin, atau ilmuwan.
Kemunculan stratifikasi sosial juga menjadi ciri khas peradaban awal. Raja-raja, pendeta, dan para pemimpin mulai mendominasi masyarakat, sementara rakyat biasa bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari. Sekitar 3000 SM, manusia menemukan cara mencampur tembaga dan timah untuk membuat perunggu, sebuah logam yang lebih kuat dari sebelumnya. Zaman perunggu menandai era baru kemajuan teknologi. Alat-alat pertanian, senjata, dan perhiasan mulai dibuat dari bahan ini, meningkatkan produktivitas dan kekuatan militer. Di sepanjang sungai besar seperti Tigris, Eufrat, Nil, Indus, dan Kuning, kota-kota besar mulai berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Masyarakat tidak hanya bertukar barang, tetapi juga ide, bahasa, dan teknologi. Tulisan berkembang menjadi alat komunikasi antar peradaban, seperti huruf paku di Mesopotamia dan hieroglif di Mesir. Zaman besi dimulai sekitar 1200 SM, ketika manusia menemukan cara melebur besi. Besi jauh lebih melimpah dibandingkan perunggu, sehingga memungkinkan senjata dan alat-alat menjadi lebih murah dan mudah diakses. Revolusi ini memberikan keuntungan besar bagi kelompok yang menguasai teknologi besi, seperti bangsa Asyur yang membangun salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno. Selama zaman besi, muncul pula berbagai peradaban besar yang menjadi pilar sejarah dunia. Yunani kuno berkembang menjadi pusat filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Bangsa Romawi, di sisi lain, menciptakan sistem hukum dan administrasi yang menginspirasi pemerintahan modern. Saat Kekaisaran Romawi jatuh pada abad ke-5 M, Eropa memasuki periode yang dikenal sebagai abad pertengahan. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan melambat di Eropa, tetapi di Timur Tengah dan Asia, kebudayaan justru berkembang pesat. Dinasti-dinasti Islam, seperti Abbasiyah, menjadi pusat ilmu pengetahuan, menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya Yunani kuno. Cina, di bawah dinasti Tang dan Song, menciptakan inovasi seperti kertas, kompas, dan bubuk mesiu yang kemudian mengubah sejarah dunia. Pada abad ke-14, Eropa mulai bangkit dari masa kegelapan dengan munculnya Renaissance, sebuah era kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg mempercepat penyebaran pengetahuan, sementara para pelaut seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama memulai eksplorasi dunia baru. Zaman penemuan membuka jalan bagi kolonialisme, di mana bangsa-bangsa Eropa mulai menjelajahi dan menjajah berbagai wilayah di Afrika, Asia, dan Amerika. Perdagangan global berkembang pesat, meskipun seringkali disertai eksploitasi dan konflik. Pada abad ke-18, dunia mengalami transformasi besar dengan revolusi industri. Mesin uap, pabrik, dan teknologi baru mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Urbanisasi terjadi secara masif, dengan jutaan orang pindah ke kota-kota untuk bekerja di pabrik. Era ini juga ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti listrik, transportasi kereta api, dan telekomunikasi. Manusia mulai melihat dunia sebagai tempat yang dapat diubah dan dikendalikan melalui inovasi. Pada abad ke-20, kemajuan teknologi mencapai puncaknya dengan penemuan pesawat terbang, komputer, dan internet. Dunia menjadi lebih terhubung dari sebelumnya. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, seperti perang dunia, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Saat ini, manusia terus mencari cara untuk mengatasi tantangan global. Teknologi seperti kecerdasan buatan, eksplorasi luar angkasa, dan energi terbarukan menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sejarah peradaban manusia adalah kisah tentang adaptasi, inovasi, dan ketahanan. Dari manusia purba yang membuat alat batu hingga masyarakat modern yang menjelajahi ruang angkasa, perjalanan ini menunjukkan potensi luar biasa manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Namun, di tengah kemajuan ini, kita diingatkan untuk menjaga planet yang menjadi rumah kita. Peradaban besar masa lalu seperti Mesopotamia dan Maya pernah runtuh akibat eksploitasi lingkungan dan konflik internal. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Perjalanan manusia belum selesai. Di masa depan, manusia mungkin akan menjelajahi planet lain, menciptakan teknologi yang belum pernah kita bayangkan, dan membuka babak baru dalam sejarah peradaban. Tetapi akar kita,
sebagai makhluk yang belajar dari alam dan sesama, akan selalu menjadi fondasi dari segalanya. Setelah memahami bagaimana manusia purba membangun dasar peradaban hingga era modern, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masa depan manusia adalah kisah yang belum ditulis, tetapi didasarkan pada kemajuan, tantangan, dan harapan yang kita ciptakan hari ini. Salah satu pencapaian terbesar abad ke-20 adalah pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969. Keberhasilan ini membuka era eksplorasi luar angkasa yang terus berkembang hingga saat ini. Misi ke Mars, eksplorasi asteroid, dan pencarian planet layak huni di luar tata surya menjadi fokus baru umat manusia. Perusahaan-perusahaan seperti SpaceX, Blue Origin, dan NASA sedang bekerja keras untuk menjadikan eksplorasi luar angkasa sebagai bagian dari kehidupan manusia. Koloni manusia di Mars atau bulan tidak lagi sekadar fiksi ilmiah, melainkan potensi nyata yang dapat terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Jika berhasil, manusia akan menjadi spesies antar planet, memperluas peradaban ke luar bumi. Pada abad ke-21, dunia menyaksikan percepatan luar biasa dalam teknologi digital. Internet, kecerdasan buatan, AI, dan teknologi blockchain telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup. AI kini mampu mengalahkan manusia dalam permainan strategi, menganalisis data dengan kecepatan luar biasa, dan bahkan menciptakan karya seni. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan etis. Apakah teknologi ini akan memperbaiki kehidupan manusia, atau justru menggantikan banyak pekerjaan, menciptakan ketimpangan yang lebih besar? Di sisi lain, teknologi medis seperti pengeditan gen, CRISPR, dan organ buatan memberikan harapan besar untuk memperpanjang usia manusia dan menyembuhkan penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat diatasi. Di balik kemajuan teknologi, manusia juga menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlangsungan peradaban. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di bumi. Para ilmuwan dan aktivis lingkungan bekerja keras untuk menemukan solusi, seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi penangkapan karbon, dan strategi pelestarian ekosistem. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kerjasama global dan kesadaran masyarakat untuk mengubah gaya hidup mereka. Di masa depan, peradaban manusia kemungkinan akan semakin terhubung, baik secara fisik maupun digital. Budaya, bahasa, dan tradisi mungkin akan bercampur menjadi sesuatu yang lebih global. Namun, tantangan dalam mempertahankan identitas lokal dan keragaman budaya juga akan muncul. Teknologi augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, diperkirakan akan mengubah cara manusia menikmati seni, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Masyarakat masa depan mungkin akan hidup di dunia yang melibatkan perpaduan antara realitas fisik dan virtual. Pertanyaan menarik lainnya adalah, bagaimana manusia akan berevolusi? Dengan kemajuan bioteknologi dan eksplorasi luar angkasa, manusia mungkin akan mengalami perubahan fisik dan biologis. Di lingkungan luar angkasa, tubuh manusia mungkin akan berubah untuk bertahan hidup di gravitasi rendah. Gerakan ini mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan manusia, seperti memperpanjang usia, meningkatkan kecerdasan, atau mengubah tubuh dengan implan teknologi. Di masa depan, mungkin akan ada manusia buatan yang dirancang secara biologis atau digital untuk kebutuhan tertentu. Sejarah manusia adalah bukti bahwa kita mampu mengatasi tantangan terbesar dengan kerjasama, kreativitas, dan ketekunan. Namun, masa depan juga bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Apakah kita akan menggunakan teknologi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, atau justru memecah belah peradaban kita? Salah satu pelajaran terbesar dari sejarah adalah bahwa manusia tidak bisa maju sendirian. Keberhasilan peradaban selalu bergantung pada kesatuan, keberlanjutan, dan rasa hormat terhadap alam serta sesama. Peradaban manusia bukanlah garis lurus, melainkan perjalanan penuh tikungan dan tantangan. Dari zaman batu hingga masa depan luar angkasa, kisah ini adalah bukti potensi luar biasa umat manusia untuk bertahan dan berkembang. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita memiliki kekuatan untuk membentuknya. Dan dengan itu, peradaban manusia akan terus melangkah maju, menulis babak baru dalam kisah yang tiada akhir.
Setelah melalui berbagai era kemajuan, peradaban manusia berada di ambang perubahan besar. Masa depan akan menjadi perpaduan antara teknologi, alam, dan kesadaran manusia yang terus berkembang. Di bawah ini adalah kemungkinan perjalanan manusia di masa depan, yang didorong oleh mimpi dan tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Setelah menetapkan koloni pertama di bulan dan Mars, fokus manusia akan beralih ke tata surya lainnya. Teknologi canggih seperti pesawat ruang angkasa berbahan bakar fusi atau daya antimateri mungkin memungkinkan perjalanan antar bintang. Manusia akan mencari sistem bintang yang memiliki planet layak huni, seperti di zona Goldilocks yang mirip dengan bumi. Eksplorasi ini tidak hanya akan membawa manusia ke tempat-tempat baru tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan mempelajari kehidupan di planet lain, kita mungkin menemukan jawaban tentang asal-usul kehidupan, bahkan kemungkinan adanya makhluk cerdas lainnya. Namun, tantangan besar menanti. Perjalanan ke sistem bintang terdekat, seperti Proxima Centauri, membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun dengan teknologi saat ini. Koloni manusia harus mampu bertahan dengan sumber daya terbatas di lingkungan yang sangat berbeda dari bumi. Jika manusia ingin bertahan di bumi untuk jangka panjang, keberlanjutan harus menjadi prioritas utama. Dalam skenario optimis, manusia akan mengembangkan teknologi dan kebijakan yang memungkinkan harmoni antara peradaban modern dan lingkungan. Kota-kota masa depan mungkin akan menggunakan energi terbarukan sepenuhnya, dengan bangunan yang menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi. Kendaraan tanpa emisi dan pertanian vertikal akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi biologi sintetis dapat digunakan untuk menghidupkan kembali spesies yang punah, atau memperbaiki ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia. Dengan populasi dunia yang diperkirakan akan stabil pada angka 10 miliar, manusia akan mengembangkan sistem distribusi pangan dan sumber daya yang lebih efisien. Namun, masa depan bumi juga tergantung pada kemampuan manusia untuk menyelesaikan masalah global, seperti perubahan iklim, polusi, dan ketimpangan sosial. Dengan perkembangan teknologi seperti realitas virtual, VR, dan realitas campuran, AR, masa depan mungkin akan melihat terciptanya dunia digital yang sejajar dengan dunia fisik. Dalam dunia ini, manusia bisa. Banyak pekerjaan mungkin akan berpindah ke dunia virtual, di mana manusia dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan menciptakan tanpa batasan fisik. Data, kepribadian, dan ingatan seseorang dapat disimpan dan dihidupkan kembali dalam bentuk avatar digital, memungkinkan seseorang hidup setelah kematian secara biologis. Namun, muncul pula risiko seperti alienasi sosial, ketergantungan pada teknologi, dan pertanyaan tentang identitas manusia. Apakah kita akan tetap manusia jika sebagian besar kehidupan kita terjadi di dunia digital? Manusia mungkin tidak akan lagi bergantung sepenuhnya pada evolusi biologis alami. Dengan teknologi seperti pengeditan gen dan integrasi manusia-mesin, kita bisa menjadi Homo technologicus, manusia dengan kemampuan yang jauh melampaui batas biologis. Chip atau antarmuka otak komputer memungkinkan manusia berpikir lebih cepat, mengakses informasi tanpa batas, dan terhubung langsung dengan teknologi. Organ atau anggota tubuh yang rusak dapat digantikan oleh bagian sintetis, bahkan tubuh manusia mungkin sepenuhnya digantikan oleh mesin, memberikan keabadian fisik. Teknologi CRISPR dan sejenisnya memungkinkan manusia untuk menghapus penyakit genetik atau bahkan meningkatkan kemampuan seperti kekuatan, kecepatan, atau daya tahan. Namun, perubahan ini akan menimbulkan tantangan etis yang besar. Akankah manusia kehilangan esensi kemanusiaannya? Apakah ini hanya akan menciptakan jurang baru antara yang kaya dan miskin? Seiring dengan kemajuan, manusia akan menghadapi pertanyaan besar yang belum pernah muncul sebelumnya. Ketika manusia mengintegrasikan dirinya dengan mesin, perbedaan antara manusia dan teknologi menjadi kabur. Setelah menguasai bumi dan menjelajahi luar angkasa, manusia harus menemukan tujuan baru yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam dunia yang semakin terhubung, konflik budaya, politik, dan ideologi bisa menjadi lebih kompleks. Masa depan adalah bab yang penuh dengan kemungkinan. Sejarah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah berhenti berkembang, bahkan ketika menghadapi tantangan terbesar. Peradaban manusia mungkin akan berubah secara radikal,
Tetapi inti dari perjalanan ini adalah tekad untuk terus maju. Dengan memanfaatkan teknologi, menghormati alam, dan menjaga solidaritas, manusia dapat menulis babak baru dalam sejarah peradaban yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memberi harapan bagi generasi mendatang. Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, dan itulah yang membuatnya begitu luar biasa.